Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat berjumpa dengan saya Alif Lukmanul Hakim dalam mata kuliah Islam Ulil Albab. Mata kuliah Islam Ulil Albab ini adalah bagian dari mata kuliah wajib universitas di Universitas Islam Indonesia atau UII. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah pengantar bagi mahasiswa-mahasiswa baru di semester 2. Kemudian mata kuliah ini sangat berkesesuaian atau sudah disesuaikan dengan konsep kampus Merdeka ala Mas Nadiem atau Mas Menteri ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Mengapa demikian? Karena di UII kita sudah punya kurikulum Ulil Albab namanya. Mengapa kurikulum ini dinamakan Ulil Albab? Karena diinspirasi oleh makna mendasar dari Ulil Albab yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahkan sampai 16 kali dalam ayat-ayat di Al-Quran. Kurikulum Ulil Albab ini adalah upaya untuk kenali kembali, ya, berusaha untuk melakukan konstruktif outlook over the past, ya, melihat masa lalu kita, sejarah para pendiri UII yang secara akademik sudah sangat maju visinya dalam pendidikan seperti itu. Sebagaimana kita ketahui, salah satu pendiri UII yaitu Bung Hatta atau wakil presiden pertama kita, selain tentunya ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ada Kiai Haji Mas Mansur ya, dan lain-lain, itu ingin mempertemukan antara agama dengan ilmu. Bung Hatta mengatakan bertemunya agama dengan ilmu dalam kerjasama yang baik untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu tujuan dari hadirnya UII, sekaligus itu inherent sebagai tujuan utama dari mata kuliah Islam Ulil Albab, bagaimana mempertemukan antara ilmu dan agama. Karena kita tahu ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh seperti itu. Itu yang pertama. Yang kemudian MKWU mata kuliah wajib universitas ini di UII itu punya 4 hal mendasar yang menjadi pijakan utama. Yang pertama adalah bagaimana mata kuliah wajib universitas ini diharapkan itu mampu untuk mencapai menghasilkan lulusan yang memiliki sikap berkepribadian Islami, tapi tetap Indonesiawi seperti itu. Jadi walaupun Islam, tetap kemudian menghargai kebangsaan dan keindonesiaan, keberagaman, kemajemukan seperti itu. Dan ini diharapkan muncul dalam sikap lulusan. Yang kedua, berketerampilan khusus, yaitu berketerampilan transformatif, mampu memiliki daya dorong perubahan dalam berbagai aspek dan lini dalam pekerjaan yang akan mereka geluti besok, dalam ruang-ruang artikulasi mereka setelah lulus seperti itu. Yang ketiga, berpengetahuan integratif. Ya tadi, mempertemukan agama dengan ilmu. Bagaimana kemudian selalu bertipikal pathfinder atau mencari ruang-ruang yang bisa memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang ada besok di dalam lingkup kerja dan sebagainya. Yang keempat, yang paling penting adalah bagaimana berkepemimpinan profetik dalam keterampilan umumnya, yaitu risalah kenabian, sifat-sifat yang baik dari Nabi, value nilai-nilai kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang diketahui sidik, fatona, tablik, dan amanah itu kemudian termanifestasi dalam keseharian. Nah, itu harapan dari bangunan mata kuliah wajib universitas ini, itu mampu mendesain dan menghasilkan lulusan yang seperti demikian. Jadi luar biasa mulia sebetulnya teman-teman semua, kehadiran UII dan juga mata kuliah wajib universitas ini di UII. Nah, kemudian mata kuliah Islam Ulil Albab ini itu memiliki capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan mampu untuk kemudian mahasiswa sesuai CP3-nya itu nanti memahami ketokohan para pendiri UII. Bagaimana keteladanan, uswatun hasanahnya para pendiri UII itu bisa kita contoh dan mahasiswa bisa memanifestasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam lembaga kemahasiswaan, praktek kemahasiswaan, praktek kehidupan
aktivitas kampus mereka itu diwarnai oleh nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Kemudian ke depan ketika berkeluarga misalnya mampu untuk menghasilkan keluarga yang islami sekaligus Indonesiawi tentunya. Kemudian memiliki kreativitas dan strategi berpikir yang hadap masalah. Kemudian mampu membangun teknik belajar dan motivasi diri yang bagus selama kuliah, dan juga tentu dilengkapi dengan mata kuliah wajib universitas yang lain yang penting juga untuk dimiliki oleh mahasiswa, yaitu bahasa Inggris untuk bidang ilmu. Selain di mata kuliah umum yang lain ada yang penting juga Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi kurang lebih itu posisi dan letak mata kuliah Islam Ulil Albab dalam MKWU di UI dengan tujuan dan juga harapan yang ingin dihasilkan dari mata kuliah ini ketika diikuti oleh mahasiswa. Itu kemudian mata kuliah ini berjumlah 3 SKS ya, berjumlah 3 SKS, kemudian akan sangat sinergi dengan aktivitas keagamaan lain yang ada di UII. Kita tahu ada ta'lim, ada penanaman nilai dasar Islam, ada pesantrenisasi tentunya yang walaupun sekarang dalam masa pandemi kita juga masih bisa melakukan secara virtual baik itu sinkron maupun asinkron seperti itu. Nah, itu yang penting dari posisi dan peran mata kuliah ini dalam konteksnya di UII dan pemberiannya bagi mahasiswa seperti itu. Kemudian yang perlu disampaikan lagi adalah mata kuliah ini diharapkan kemudian mampu memberikan gambaran juga bagi mahasiswa tentang bagaimana kesejarahan atau historisitas keilmuan dalam Islam, terutama peradaban pemikiran Islam. Bagaimana para tokoh, para sarjana-sarjana muslim ya, mulai dari sejak pasca Nabi ya, sejak Nabi Muhammad bahkan kita akan mencoba membahas bagaimana munculnya Islam, bagaimana seorang Muhammad bin Abdullah itu menjadi seorang rasul dan nabi, kemudian bagaimana perubahan-perubahan yang berusaha untuk beliau lakukan dalam konteks masyarakat saat itu yang mencoba untuk kita ambil kontekstualisasinya di masa kini berdasarkan teks yang kita pelajari yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis ya, bahkan nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana qiyas dan ijma'nya ulama secara umum tentunya ya, tidak secara rigid dan secara detail karena itu keilmuan yang berbeda, bisa dipelajari di pesantren atau secara otodidak. Tapi intinya adalah bagaimana peradaban pemikiran Islam ini coba kita gali value atau nilai yang bisa kita ambilnya apa. Mulai dari zaman Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman sampai Ali, dan juga bahkan masa-masa setelah itu, masa-masa dinasti atau kerajaan-kerajaan yang ada di Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, kemudian dimulai dari Umayyah, ada Umayyah 1 dan Umayyah 2, ada Abbasiyah 1, Abbasiyah 2, sampai kemudian pada konteks kita di Indonesia kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini yang muslim, bagaimana kemudian koneksinya dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan sebagainya, dan membangun peradaban keislaman di Indonesia. Jadi mata kuliah ini sangat kaya dengan kajian sejarah, kajian value atau nilai-nilai yang diambil dari historisitas tersebut. Kemudian diharapkan mahasiswa bisa mengambil makna mendasar dari pentingnya atau hadirnya Islam, tentunya dalam konteks untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang solih likuli makan wa zaman, yang itu cocok bagi segala ruang dan waktu, melampaui space and time seperti itu. Nah, ini saya rasa penting ya mata kuliah ini sekali lagi, dan semoga teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semua kemudian enjoy dan bisa mengikuti, karena kita akan banyak berselancar, akan banyak untuk kemudian kita melihat masa lalu kita, tentunya untuk melihat masa kini kita seperti apa, dan juga memformat ke depan akan bagaimana berdasarkan kemajuan yang pernah kita alami di masa lalu, berdasarkan masalah yang pernah kita lalui bagaimana penyelesaiannya, dan kita kontekstualisasikan dalam wadah atau ruang dan waktu saat ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengantar dari mata kuliah Islam Ulil Albab berjumlah 3 SKS, bagian dari mata kuliah wajib universitas di UII, dan juga bagian dari upaya untuk mempertemukan tadi antara ilmu dengan agama. Bagaimana visi besar para tokoh pendiri UI ini yang itu sudah luar biasa diformat oleh mereka, oleh beliau-beliau, itu coba untuk kita hasilkan hal-hal baru di masa kini. Bagaimana
tipikal ulil albab yang ada dalam diri beliau-beliau itu coba kita hadirkan kembali dari lulusan-lulusan kita ke depan. Sebagaimana UII pernah menghasilkan tokoh-tokoh yang berkarakter ulil albab seperti Profesor Mahfud MD misalnya, Pak Artijo Alkostar, kita punya Pak Bushro Mukoda sebagai alumni, kita punya Pak Ifdal Kasim pernah jadi ketua Komnas HAM dan sebagainya, dan kemudian banyak tokoh-tokoh lain yang itu dihasilkan dari rahim atau alma mater UII. Dan harapannya ke depan itu pun Anda semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua bisa menjadi lulusan-lulusan yang bertipikal ulil albab. Oke, terima kasih untuk awal dan juga pengantar. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.